Selamat datang di Universitas Islam Malang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Novia Hamidah dari program Pasca Sarjana Prodi Magister Manajemen Universitas Islam Malang. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai Human Capital Management dengan tema Managing Human Capital as a Strategic Source of Sustainable Enterprise Development and Competitive Advantage. Adapun sumber dari materi yang akan saya sampaikan kali ini adalah dari International Journal of Management and Humanities. Jurnal ini sudah dipublikasi sejak September tahun 2020 dengan penulis Abdul Hamid Aziz Jalloh dan Feng Ming. Pengelolaan tenaga kerja institusi mencangkup tantangan yang sangat besar dan memerlukan penilaian yang cermat atas elemen-elemen yang membuat manajemennya menjadi lebih efektif dan efisien. Untuk memastikan kinerja yang luar biasa, pengembangan organisasi dan keberlanjutan yang ditingkatkan. Studi ini mengkaji prosedur dan proses pengelolaan sumber daya manusia sebagai sumber strategis pengembangan perusahaan yang berkelanjutan dan keunggulan kompetitif. Hal ini ditinjau beberapa literatur yang mengidentifikasi elemen yang cukup besar dari sumber daya manusia. Sistem manajemen kinerja yang efisien memastikan pelaksanaan program peningkatan kapasitas staf dan menyediakan alat yang memadai, memfasilitasi peningkatan keterampilan dan kompetensi untuk kinerja karyawan agar lebih efektif. Juga mengakui karyawan atas kontribusi yang sangat besar mereka melalui penghargaan baik finansial maupun non-finansial. Memperkuat kemampuan manajemen organisasi. Selain itu, keterlibatan yang efektif memperkuat hubungan pemberi kerja terhadap karyawan yang mendukung dan meningkatkan kinerja tugas, adaptif, dan kontekstual. Sehubungan dengan fakta-fakta yang telah saya sampaikan sebelumnya, manajemen sumber daya manusia, penelitian ini penting untuk spesialis sumber daya manusia, praktis, manajemen umum, konsultan bisnis, dan spesialis pelatihan dan pengembangan. Adapun landasan teori dari jurnal ini yang pertama adalah Intellectual Capital and Human Capital. Hal ini dideskripsikan sebagai pengetahuan, informasi, kekayaan intelektual, dan pemahaman yang digunakan untuk membangun kemakmuran, mengukur aset tidak berwujud secara alami yang bermasalah karena ada banyak variabel institusional dan individu yang termasuk dalam analisis. Prosedur keuangan sederhana belum dapat memastikan pemahaman tentang sifat multifaset dari aset ini, yang meliputi modal organisasi atau struktural, modal sosial, dan modal manusia. Di antara konstituen IC, modal manusia memiliki kompetensi, keterampilan, dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh suatu organisasi untuk mencapai manfaat atau tujuan yang maksimal. Kemampuan penalaran manusia bersifat alami atau dikembangkan, dan komponen dari sumber daya manusia berharga tersebut adalah kualitas yang dihargai dan ditingkatkan dengan usaha yang sesuai. Yang kedua, modal sosial, kreatif sosial, dan modal organisasi atau struktural modal. Sosial di sini adalah salah satu mesin modal intelektual yang terdiri dari pengetahuan yang diperoleh dari sistem interaksi di dalam dan di luar institusi bisnis. Kekayaan sosial adalah struktur kehidupan sosial, sistem standar dan keyakinan yang memberdayakan kontributor untuk berhasil mencapai tujuan bersama. Realitas kreativitas sosial membawa eksplorasi metode inovatif, konsepsi pengetahuan, internalisasi, penggabungan, dan diseminasi. Informasi organisasi yang disampaikan oleh bank data dan booklet adalah pengetahuan yang
kelembagaan yang dimiliki dan disebut sebagai model organisasi. Selanjutnya adalah strategi kompetitif dan manajemen pengetahuan. Dalam lingkungan yang kompetitif, setiap institusi yang bersaing dengan persaingan memiliki strategi bersaing yang baik itu eksplisit maupun implisit. Pengembangan pendekatan ini terbukti dilakukan melalui penjadwalan prosedur yang tepat dan ditetapkan melalui berbagai divisi perusahaan. Manajemen pengetahuan adalah setiap prosedur atau latihan penghasilan, pemrolehan, penangkapan, pendistribusikan, dan memanfaatkan pengetahuan untuk meningkatkan kinerja yang luar biasa. Kompetensi implisit adalah kepemilikan individu yang tersimpan dalam pikiran karyawan yang diperoleh melalui pembelajaran dan pengalaman. Organisasi tidak dapat sepenuhnya memisahkan pengetahuan implisit dari pengetahuan tacit karena keduanya saling melengkapi dan satu sama lain, membuat sulit untuk memahami perintah dari dua konsep tersebut. Dalam hal ini, pertimbangan kerabat harus diungkapkan dalam dua komponen karena mereka sangat kolektif berkontribusi terhadap kecerdasan modal manusia yang dipertahankan untuk keunggulan kompetitif. Selanjutnya adalah pembelajaran dan pengembangan dan manajemen kinerja. Pembelajaran memungkinkan perolehan dan pengembangan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, perilaku, dan sikap yang baru. Pembelajaran adalah kemampuan tanpa henti dan pembelajaran tanpa akhir yang tidak hanya meningkatkan kompetensi saat ini, tetapi juga memfasilitasi pertumbuhan dan peningkatan atribut karyawan yang memberdayakan mereka untuk tingkat kinerja tugas yang luar biasa. Selanjutnya adalah manajemen penghargaan dan keunggulan kompetitif. Manajemen penghargaan mencangkup pendekatan prinsip, panduan, dan prosedur yang penting untuk menjamin bahwa kontribusi karyawan terhadap pertumbuhan perusahaan diakui oleh manfaat moneter dan materi. Manajemen penghargaan adalah desain, implementasi, dan pemeliharaan sistem penghargaan atau metode pembayaran dan prosedur yang bertujuan untuk memenuhi persyaratan baik organisasi maupun pemangku kepentingan. Keterlibatan tingkat tinggi dari manajer manufaktur dalam proses perencanaan strategis untuk meningkatkan unit bisnis mengarah pada pencapaian kinerja kompetitif yang unggul. Keunggulan kompetitif berkelanjutan diperoleh dari kepemilikan dan kompetensi kualitas, di antaranya adalah sebagai berikut, yaitu berharga, langka, tidak dapat ditiru secara sempurna, dan tidak dapat ditukar. Selanjutnya adalah persaingan dan keberlanjutan. Persaingan adalah pertemuan antara perusahaan untuk memenangkan penerimaan dan kesetiaan pelanggan. Ini adalah persaingan antar pasar, antara industri yang mencoba untuk mendapatkan segmen pasar yang lebih besar. 4 petunjuk utama yang terkait dengan lingkungan persaingan industri adalah penggantian barang dagangan yang mudah, masuknya barang-barang persaingan secara terus-menerus, keusangan produk yang cepat, dan modifikasi teknologi manufacturing yang cepat. Motivasi pribadi karyawan untuk bersaing merupakan strategi yang ditemukan sebagai komponen persaingan yang paling berpengaruh dan produktif. Adapun kesimpulan dari penelitian dari jurnal ini adalah yang pertama, penelitian ini secara deskriptif mengkaji elemen-elemen yang merupakan manajemen efektif organisasi human capital yang merupakan komponen penyusun dari modal intelektual. Yang kedua, tinjauan penyeluruhan dari potongan-potongan literatur penetapan bahwa sistem manajemen kinerja terstruktur, program peningkatan kapasitas staf yang efektif, keterlibatan karyawan yang dinamis, dan manajemen strategis penghargaan finansial dan non-finansial memfasilitasi manajemen sumber daya manusia dalam organisasi yang efisien. Alokasi penghargaan
finansial dan non-finansial yang selalu berfungsi sebagai nilai motivasi yang merangsang karyawan untuk melepaskan ketajaman kreatif mereka untuk bertumbuh institusi yang berkelanjutan. Selanjutnya adalah metode yang digunakan untuk pengumpulan data memungkinkan ditemukannya fakta-fakta tersebut di atas yang dapat digunakan untuk tujuan administratif dan akademis. Yang kelima, hasil studi ini akan membantu organisasi yang digunakan sebagai studi kasus dan juga akan berkontribusi terhadap akademisi peningkatan pengetahuan bagi spesialis modal manusia dan praktis manajemen umum. Yang terakhir adalah upaya di masa depan dapat diperluas dengan menggunakan ukuran sampel yang lebih besar dan kerangka sampel atau elemen yang dibahas mungkin dapat diperiksa secara berbeda menuju penemuan fakta lebih lanjut tentang materi pembelajaran yang sudah dibahas kali ini. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.